Nah, yang selanjutnya ini ada contoh kedua, yaitu tentukan solusi bagi sistem linear homogen. Sebenarnya ini sama aja kayak yang sebelumnya. Cuman di sini ada perbedaan di jumlah persamaan sama jumlah variabelnya. Jadi di sini jumlah persamaannya tetap 3, tapi jumlah variabelnya itu ada 4. Nah, dari jumlah variabel dan jumlah persamaan aja kita bisa nentuin nih dia trivial atau non trivial. Jadi dari sini kan jumlah variabelnya itu lebih banyak daripada jumlah persamaannya. Itu udah menandakan kalau sistem linear homogen yang ini tuh adalah non trivial. Di sini juga kan dijelaskan persamaan lebih sedikit daripada variabel, yaitu persamaannya ada 3, variabelnya ada 4. Jadi mempunyai tak hingga banyaknya solusi atau non trivial. Gitu. Kalau untuk cara pengerjaannya itu sama aja sebenarnya sama yang sebelumnya pakainya transformasi elementer. Jadi pertama dibikin dulu matriks koefisiennya. Nah, kalau udah nih kayak gini dibikin matriks koefisiennya. Nah, kita seperti biasa diubah ini 1, terus ini diubah ini jadi 1, terus ini juga diubah jadi 1, terus yang ini jadi 0, jadi 0, jadi 0 kayak gitu. Nah, yang ini tiga-tiganya ini diubah jadi ke 0. Berarti kan di sini H21 min 3 dikali 1 min 3 ditambah 0, 0. Terus dan seterusnya. Sama yang bawah juga kayak gitu. Pokoknya sama, masih sama lah caranya. Nah, terus habis itu yang ini kan udah nih terbentuk jadi 0, 0. Kalau udah terbentuk jadi 0, 0 berarti yang min 5 ini kita ubah jadi 1 kan. Biar segaris tuh 1, 1, 1. Nah, karena di bawahnya sini nih, di sini ada min 1, biar kita nggak usah ngali-ngaliin kayak gini, itu caranya kita tuker si 2 sama 3-nya. Tapi sebelum kita tuker, kita ubah dulu si min 1-nya ini biar jadi 1. Dengan cara kita kali sama min 1. Makanya di sini min 1 kali 0, 0. Min 1 kali min 1, 1. Min 1 kali min 4, 4. Dan seterusnya. Setelah ini udah jadi positif nih si satunya, kita tuker. Jadinya ini H23. Berarti baris ketiga ditukar sama baris ke 2. Kalau udah kayak gini jadinya si baris ketiganya ada di baris kedua. Jadi 0, 1, 4, min 5. Nah, cuman ini nih di PPT-nya ini salah ya. Ini harusnya 0, min 5, min 20, 25. Tuh, ini ganti aja dulu kali ya biar gak bingung. Min 5, min 20. Min 25. Nah, yang bener kayak gini. Biar gak bingung diganti aja. Nah, terus si min 5 ini kan belum 0 nih. Kita harus ubah dulu dia jadi ke 0. Terus yang di atasnya 1 juga belum 0. Kita ubah dulu jadi ke 0. Jadi sama kayak cara yang ini. Dikaliin H12 dikali min 1. Berarti kan min 1 dikali 1. Min 1 tambah 1, 0. Terus min 1 kali 4, min 4, min 4 tambah 1, min 3, dan seterusnya. Terus yang ini juga 5 dikali 0, 5 dikali 0 ditambah 0, 0. Terus 5 dikali 1, 5. 5 dikurang 5, 0. Terus 5 dikali 4, 20. 20 dikurang 20, 0. Dan seterusnya. Nah, di sini kan jadinya bawahnya 0, 0, 0, 0. Kalau udah ketemu jadi 0, 0 semua nih bawahnya 0, 0, 0, 0. Nah, itu udah berarti kita stop sampai di sini. Stop sampai di sini. Kita nyarinya sampai di sini karena udah sampai 0, 0, 0, 0. Jadi istilahnya kalau kita nyari yang ini yang bagian si non trivial ini memang sampai paling bawah, bukan paling bawah juga sih, pokoknya kita sampai ketemu 0, 0, 0, 0. Kayak gini nih, kita sampai ketemu kayak gini, 0, 0, 0, 0. Nah, kalau udah
Nah, kalau udah kayak gini, nah di setiap ini kan dia ada variabelnya nih. Bisa pakai X, Y, Z atau ini kalau Z kurang ya. Jadi X1, X2, X3, X4 gitu kan. Nah, kita tulis lagi deh persamaannya sama kayak yang sebelumnya, yang trivial juga kan ditulis di sini 1 X1. Terus di sini kan X2-nya nggak ada 0, berarti nggak ditulis. Terus di sini min 3 X3-nya kan. Berarti di sini min 3 X3 ditambah 2 X4 gitu kan sama dengan 0. Sama sama yang ini juga yang kedua ditulis X1-nya nggak ada, nggak ditulis. 1 yang X2 berarti X2 ditambah 4 X3 dikurang 5 X4 sama dengan 0. Nah, kalau udah ketemu nih persamaan kayak gini, terus kita pindah ruas biar di si X1-nya ini sama dengan berapa, X2-nya ini sama dengan berapa, kayak gitu. Nah, di sini kan kalau dipindah ruas berarti X1 sama dengan 3X3 dikurang 2X4. Terus yang X2-nya juga sama dengan min 4X3 ditambah 5X4. Nah, kalau kayak gini, si 3X3 sama X4-nya ini kan kita nggak tahu nih berapa, apa namanya, koefisiennya. Ya kan? Jadi, kenapa di sini dia bilangnya solusi dengan memberi sembarang nilai untuk X3 dan X4. Nah, biar biar nggak bingung nih, biar nggak sama-sama X, jadi kita ubah aja di sini permisalannya. X3 itu sama dengan C1, terus X4 itu sama dengan C2. Nah, makanya ditulisnya jadinya X1 sama dengan 3C1 dikurang 2C2. Jadi si X3 sama X4-nya diganti aja variabelnya jadi C1 sama C2. Nah, kalau kayak gini kan belum ada nilainya nih. Sebenarnya kalau misalnya di soal nih, dia nggak dikasih tahu konstantanya si C1-nya berapa, si C2-nya berapa, itu nggak dikasih tahu. Kayak gini juga udah boleh karena kan kan memang sembarang. Jadi dia aja dibilang sini sembarang nilai. Jadi suka-suka kita aja ngisinya di sini berapa nilainya. Kecuali di soal dia minta C1-nya segini, C2-nya segini, baru kan kita masukin, makanya baru kita temuin tuh nilai X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu. Makanya di sini dia bilang jadi sistem tersebut mempunyai jawaban tak hingga tergantung pada konstanta yang kita berikan untuk X3 dan X4 sehingga dapat disimpulkan sistem tersebut mempunyai jawaban non trivial gitu. Jadi kalau kita masukin angka selain 0 sih pastinya jawabannya tak hingga ya. Jadi tak hingga itu maksudnya ya berapapun. Jadi karena kita masukin di sini suka-suka kita angkanya, jadi kan ada nilainya dan nilainya bisa beda-beda. Itu kan makanya dibilangnya tak hingga gitu. Dan kalau yang tak hingga itu disebutnya non trivial. Tuh. Jadi kalau untuk soal yang tadi yang trivial juga nih, yang mana tuh? Nah, ini juga ya, ngerjain mau sampai si echelon baris tereduksi ataupun sampai matriks echelon baris yang di sini, itu juga tergantung sama soalnya. Kalau soalnya dia mintanya cuman sampai echelon baris ya cuman sampai sini. Kalau sampai echelon tereduksi juga sampai sini gitu. Jadi perhatiin soalnya juga ya. Oke, semangat!